Hey, halo, kembali lagi dengan Julda Bertekno. Jadi pada video kali ini kita akan bahas soal aksesoris buat laptop modern ya. Jadi untuk kasus kali ini saya menggunakan MacBook Air M1 sebagai laptop saya satu-satunya kali ini. Tapi sebenarnya ini bisa diaplikasikan juga untuk laptop manapun, laptop modern manapun. Karena sebenarnya inti permasalahannya itu cuma satu, yaitu port pada laptop itu makin kesini makin berkurang. Jadi video ini bukan video rekomendasi produk ya, dimana tuh saya nggak mengarahkan Anda untuk membeli produk tertentu, tapi lebih kepada membahas sebenarnya kalau kita beli laptop modern itu kita tuh perlu siap-siap beli aksesoris apa aja sih, supaya nanti tuh Anda tahu gitu kalau Anda beli laptop itu ada biaya tambahan yang perlu Anda keluarkan, karena seperti yang sudah saya bilang, laptop zaman sekarang itu portnya sedikit dan perlu didukung oleh perangkat-perangkat tambahan seperti yang akan saya sebut pada video kali ini. Sebagai konteks, saya sekarang posisinya adalah sebagai pelajar dan dulunya sebagai engineer juga. Jadi aksesoris yang akan saya rekomendasikan pada video kali ini itu akan lebih mengarah pada Anda yang profesi itu sekarang pelajar atau mungkin pengajar atau juga engineer, sehingga bisa mendukung kegiatan sehari-hari Anda. Oke, kita langsung masuk aja ke bahasannya. Aksesoris pertama yang menurut saya penting adalah dongle USB Type-C ke USB Type-A. Untuk MacBook Air itu cuma ada dua USB Type-C port ini ya, semuanya C, nggak ada A-nya. Padahal sehari-hari itu kita masih sangat butuh USB Type-A minimal buat saya. Entah itu untuk nyolok flash disk, entah itu untuk nyolok mouse, atau external keyboard, atau ya pasti adalah hal-hal lainnya. Kalau saya itu menyambungin microcontroller saya ke laptop saya juga masih sangat butuh USB Type-A. Merek yang saya punya itu mereknya Koshi, saya belinya di Artbox Korea. Saya nggak tahu apakah ada di Indonesia atau enggak. Kemungkinan besar sih mungkin nggak ada, tapi kalau yang serupa sih saya lihat banyak ya di Tokopedia, Bukalapak, dan toko-toko online lainnya, jadi nggak masalah. Dan mungkin yang perlu diingat pada saat membeli dongle seperti ini adalah jumlah USB-nya dan jenis USB Type-A yang tersedia pada dongle tersebut. Kalau misalnya saya nih, saya adanya USB 3.0-nya satu, biasanya warnanya biru, lalu sisanya 2.0, biasanya warnanya putih. Perbedaannya apa? Jadi kalau USB 3.0 itu biasanya transfer speed-nya lebih tinggi ketimbang 2.0. Jadi kalau Anda nyolok misalnya hard disk eksternal ke yang 3.0, itu transfernya biasanya lebih cepat ketimbang kalau Anda nyolok ke USB 2.0. Tapi perlu hati-hati juga, apalagi buat laptop Windows, itu dari pengalaman saya, kalau Anda nyolok ke USB 3.0 terus banyak ya, misalnya hard disk di sini, lalu sini hard disk, dan semuanya itu 3.0, itu kemungkinan besar bisa bikin dongle Anda itu jadi disconnect karena laptopnya nggak kuat ngangkat lagi. Berhubung saya itu suatu saat akan pindah ke Windows lagi, saya sendiri lebih suka main konservatif aja, jadi 3.0 cuma satu atau dua lah masih oke. Dan sisanya dikasih ke 2.0 aja. Misalnya untuk mouse di sini, lalu hard disk eksternal di sini. Yang kedua adalah dongle display, dimana kalau yang saya punya itu displaynya ke HDMI atau VGA. Kalau buat saya pribadi, dongle display itu masih sangat penting karena saya masih sering presentasi tatap muka, dan sesekali itu saya harus presentasi ke proyektor ya, dimana kalau di laptop sekarang kadang tuh malah nggak ada HDMI ataupun VGA sama sekali. Selain itu, dongle display juga sangat-sangat berguna kalau Anda tuh suka nyolok laptop Anda ke external display gitu, misalnya dari laptop itu colokin ke monitor eksternal supaya Anda bisa dapat ruang kerja yang lebih luas lagi. Untuk yang saya punya itu, saya nggak ada mereknya ya, tapi saya ingat itu harganya cuma 100 ribuan dan beli di online shop Indonesia. Sebenarnya saya beli dongle-nya juga agak gambling ya, karena saya nggak tahu mereknya dan saya itu cuma menerapkan sistem belanja online shop secara aman. Jadi saya ke websitenya online shop, lalu cari seller bereputasi, lalu cari dongle-nya, dan carinya biasanya saya nggak terlalu murah, tapi juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau dongle itu buat saya 100 ribuan tuh masih oke lah. Dan alhamdulillah cocok gitu, dongle-nya nggak cepat rusak, menjalankan tugasnya dengan baik, dan ya masih berfungsi saya sampai sekarang. Tapi karena ini cuma 100 ribuan, saya sendiri nggak punya ekspektasi tinggi ya, dimana saya nggak expect kalau dongle itu bisa bertahan sampai 2-3 tahun. Dongle itu rata-rata kalau dari pengalaman saya paling cuma tahan setahunan, 2 tahunan sebelum dia rusak gitu. Apalagi kalau yang murah ya, saya belum pernah sih nyoba merek-merek dongle yang mahal kayak dari Apple. Tapi ya prediksi saya, kalaupun dia lebih awet, lebih tahan lama, saya kira nggak bakal beda-beda jauh sih secara umur. Hal ini masalahnya karena rata-rata dongle itu kabelnya tuh kecil ya, jadi dia mungkin juga sangat-sangat bergantung kepada pemakaian kita sehari-hari. Jadi kalau kita sering nyimpennya sembarangan terus ketukuk-tukuk ya mungkin lebih gampang rusak juga. Terakhir ini masih dongle lagi, dan ini dongle terakhir ya, dimana dongle yang saya maksud adalah dongle dari
USB-C ke micro SD card atau SD card. Kalau saya pribadi itu saya kadang harus perlu survei ke lapangan, lalu moto-moto sampel, lalu kondisi kerusakan bangunan gitu. Dimana kalau saya itu untuk foto-moto sukanya pakai mirrorless ya, kamera mirrorless atau DSLR, atau bukan kamera HP aja. Karena kadang-kadang tuh saya masih butuh zoomnya supaya bisa kelihatan ya, yang jauh-jauh. Sementara kalau kita pakai HP itu, kalau kita pakai zoom digital biasanya gambarnya jadi pecah. Selain untuk survei ya, tentu saja saya masih butuh SD card itu untuk mirrorless saya yang biasa saya pakai buat bikin YouTube. Dongle yang saya punya itu sangat-sangat murah ya, seingat saya itu masih 100 ribuan juga. Dan kembali nggak ada mereknya, jadi prinsip belinya masih sama dengan sebelumnya. Dan di dongle saya itu dia ada micro SD, ada SD card, dan ada USB 2.0. Mungkin ada yang berpikir ya, kenapa sih saya kok ngepisah dongle itu jadi 3 gitu, padahal kan ini saya nemu kok dongle yang ada USB 2.0-nya, 3.0-nya, lalu ada micro SD-nya, ada SD card-nya, hard display juga, jadi satu dongle isinya buat semua. Alasan saya nggak gabung semuanya adalah pertama, seperti yang udah saya bilang, dongle itu dari pengalaman saya usianya biasanya nggak panjang ya, jadi gampang rusak, dan kalau saya kehilangan satu dan udah ada semuanya lalu rusak, maka saya kehilangan semuanya gitu. Sementara dongle yang gabungan seperti itu juga harganya biasanya mahal, jadi ya agak-agak disayangkan lah kalau dia sampai rusak dan mahal pula. Yang kedua, saya tuh terkadang ketemu situasi seperti ini. Jadi saya lagi kerja, kemudian teman saya nyamperin saya buat minjem dongle karena dia pengen presentasi. Nah, kalau dongle saya itu kegabung semuanya, artinya saya harus nyabut dongle saya gitu dari laptop saya, terus kasih ke teman saya, terus saya jadi nggak bisa kerja karena dongle saya nggak ada, atau setidaknya saya nggak bisa pakai mouse atau external hard disk karena dongle saya itu nggak ada, atau dianya nggak dapet gitu. Sementara kalau dipisahkan, saya kan lagi nggak presentasi, jadi saya tinggal kasih dongle display saya ke dia, sementara saya tetap bisa kerja dengan pakai mouse dan peripheral lainnya, karena dongle USB-C ke USB-A-nya saya masih ada. Aksesoris yang berikutnya yang saya rekomendasikan adalah external SSD. External SSD ini punya kelebihan dari external hard disk drive HDD dari segi pertama itu kecepatannya, dimana SSD itu bisa 5 atau bahkan 10 kali lebih cepat ketimbang hard disk drive ya, tergantung kondisi SSD dan HDD masing-masing. Dan yang kedua, dari secara teoritis ya, dia itu harusnya bisa lebih tahan lama karena dia nggak punya piringan, sehingga kalau kita masukin ke tas lalu kena guncangan dan sebagainya, itu dia tuh nggak terpengaruh ya secara durabilitas ya, secara ketahanannya. Beda dengan HDD di mana dia ada piringan, di mana kalau dia sampai jatuh ke lantai gitu, itu bisa menyebabkan piringan di dalam HDD itu rusak dan menyebabkan HDD itu jadi nggak bisa dibaca. Buat saya kecepatan itu kadang-kadang penting ya, nggak selalu penting, tapi kadang-kadang penting untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti misalnya edit video. Jadi kadang tuh saya ngerekam video misalnya seperti ini, lalu saya pindahin semua videonya itu keluar ya, ke misalnya ke sini, ke external SSD, supaya nggak menuhin storage di laptop saya, dan kemudian saya bisa editing dengan bahan-bahan mentahnya semuanya ada di sini. Sebenarnya hal yang serupa juga bisa dilakukan dengan external HDD seperti ini ya misalnya. Tapi masalahnya kecepatan itu kadang nggak ngangkat ya. Jadi waktu kita lagi editing itu kan kita sering playback, lalu sering scrubbing ya, menggeser kanan kiri di timeline. Dan kalau pakai HDD itu kadang-kadang nggak mulus ya waktu scrubbing karena dia perlu waktu lebih lama buat loadingnya. Merek SSD yang saya pakai ini Samsung T5 ya, Samsung Portable SSD T5. Saya dulu beli tahun 2018 itu, ini masih agak mahal ya, dimana saya tuh ngeluarin uang sebesar 1,3 juta cuma dapat 250 GB. Sementara kalau sekarang itu, kalau Anda ngeluarin 1,6 jutaan itu, bahkan Anda bisa dapat 500 GB. Dan menurut saya 500 GB itu udah oke banget sih buat penyimpanan. 250 agak terlalu kecil lah, tapi dulu saya cuma punya budget segitu ya, apa boleh buat. Aksesoris berikutnya yang saya kira penting itu adalah mouse ya, dimana kalau saya sendiri lebih menyarankan agar Anda milih yang wireless aja supaya nggak ribet. Jadi meskipun trackpad pada MacBook Air itu sudah sangat presisi, saya sendiri masih sangat-sangat butuh mouse untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Yang paling kerasa itu adalah waktu saya bikin PowerPoint ya, dimana tuh saya kadang harus gerakin satu objek gitu, nempatin satu objek secara benar-benar presisi gitu, satu titik. Atau waktu saya lagi ngedit foto di Photoshop atau Affinity, dimana kalau pakai trackpad buat ngedit foto itu rasanya susah lah, apalagi untuk brushing dan sebagainya. Dan kalau saya pribadi khusus buat ngedit foto seperti itu, saya lebih memilih untuk pakai mouse yang model gaming ya,
dimana biasanya sensitivitas itu jauh lebih tinggi ketimbang mouse biasa, meskipun konsumsi dayanya juga bisa dibilang agak lebih tinggi juga ketimbang mouse wireless biasa. Kalau mouse yang saya pakai itu Logitech G304 ya. Saya udah pernah bikin full review untuk mouse yang satu ini. Tapi kalau dari saya intinya adalah kalau Anda beli laptop gitu ya, jangan lupa untuk beli mouse juga. Saya rekomendasikan untuk belinya yang wireless aja supaya kabel itu nggak berbelit dan kalau masuk ke tas itu enak lah. Dan aksesoris terakhir yang saya kira penting adalah laptop sleeve seperti ini ya. Jadi nggak usah yang tebal-tebal, yang penting menurut saya cukup memberikan perlindungan dan tampak bagus. Kenapa sleeve menurut saya cukup penting? Ini karena dari pengalaman saya dulu, saya pernah beli laptop Surface Pro 3. Oh, itu belum lama lah, usianya baru 1-2 bulan gitu. Terus karena mungkin bodinya itu magnesium ya, jadi begitu saya masukin tas, padahal di tas saya ngeliat nggak ada apa-apa gitu. Saya masukin ke slot laptop di tas saya, terus begitu saya keluarin kok tiba-tiba ada banyak baret halus gitu. Nah, ternyata untuk beberapa laptop gitu, laptop model tertentu, dia tuh permukaannya agak-agak sensitif ya. Dan untuk MacBook Air saya juga, meskipun materialnya nggak sama persis ya, tapi ya ada kemiripan lah, dimana saya kira ini masih cukup sensitif terhadap baret-baret halus. Dan tentunya kalau Anda beli laptop mahal gitu kan, Anda ya pengen lah melindungi laptop Anda supaya selalu tampak mulus dan nggak kena baret-baret seperti itu. Di sisi lain, kalau tampilan sleeve-nya keren ya, misalnya kalau menurut saya sih ini keren seperti ini, itu juga bisa memberikan image bagus lah kalau Anda tuh mau ketemu klien atau ketemu siapalah, bimbingan gitu misalnya, dan Anda tuh kelihatan kayak merawat laptop Anda dengan sleeve yang bagus. Saya kira kalau sleeve bagus itu bisa dibeli di mana aja ya, tapi saya lebih merekomendasikan Anda untuk belinya tuh online aja. Jadi kalau saya tuh belinya online itu di Bukalapak, saya kasih linknya di sini. Tapi pada intinya kenapa saya menyarankan Anda untuk beli online dan pesannya kalau bisa custom seperti ini. Pertama, custom itu ternyata nggak mahal kok. Saya bisa dapat yang seperti ini tuh nggak nyampe 100.000 dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Dan yang kedua itu, kalau saya lihat di toko-toko offline itu dia sering kali overpriced ya. Udah gitu karena yang dijual di pasaran itu generic, jadi kalau kita masukin laptop kita ke sleeve itu biasanya masih agak goyang, masih jadi nggak mengisi sleeve-nya secara full. Jadi ya daripada begitu, mendingan kita pesan custom aja. Dan kalau dari pengalaman saya ya nggak mahal-mahal amat kok. Selain itu juga penampilan dari sleeve-nya bisa kita custom sendiri sesuai dengan keinginan kita. Oke, demikian aja video saya soal pembahasan aksesoris penting untuk laptop. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam membeli aksesoris. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknologi lainnya. Saya Joel dan terima kasih telah menonton.